seluruh jemaat di ibadah siang ini? Haleluya. Aduh, kurang semangat. Mari bangkit berdiri dulu dan sambil kita berjalan ke depan, ke belakang dan sambil bersalaman teman-teman kita. Dan katakan selamat hari Minggu bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Silakan duduk kembali umat dikasihi Tuhan. Sekalipun tadi pagi atau tadi malam hujan lebat dan sepanjang minggu ini juga hujan lebat, tapi tidak menghalangi kerinduan kita untuk datang beribadah pada siang hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu 13 November 2022. Di mana minggu kedua bagi kita di bulan November, di mana kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini dan kita percaya bahwa kita akan senantiasa kuat dan teguh di dalam pengharapan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita diberkati kembali dengan firman Tuhan tentang keseimbangan. Keseimbangan pada minggu lalu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau tubuh, roh dan jiwa kita terpelihara dengan baik supaya terjadi keseimbangan di dalam hidup kita. Tentunya kita cari di dalam Tuhan. Boleh kita mencari keseimbangan yang membuat badan kita secara fisik bisa kembali bugar, kembali sehat, tetapi yang Tuhan terlebih-lebih inginkan bagi kita di mana kita tiap-tiap hari harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan ke sebelahmu, kita harus hidup seimbang dengan cara kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yakin dan percaya pada hari ini kita diberkati kembali dan kita pulang juga nantinya bukan dengan biasa-biasa, tapi kita pulang dengan semangat yang baru, dan sehingga kita dapat menceritakannya kepada orang-orang di luar sana. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Dalam firman Tuhan Mazmur 20 ayat 4 berkata, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikan berhasil apa yang engkau rancangkan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara rancangkan di bertambahnya usia, biarlah Tuhan yang berencana, Tuhan yang mengkehendakinya dan tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada hari Kamis ini kepada kaum Bapak dan kaum Ibu kami mengundang untuk datang beribadah. Tanggal 17 November dimulai jam 7 malam di GKI Padang. Kepada kita anak-anak muda dapat mengingatkan orang tua kita agar mereka jangan lupa akan ibadah ini, agar mereka datang karena inilah ibadah terakhir sebelum kita memasuki ibadah edisi Natal kaum Bapak kaum Ibu. Dan hari ini adalah pelajaran agama Kristen untuk tingkat SMP dan SMA. Kepada yang punya adik, kepada yang punya anak, mari kita persiapkan adik kita agar mereka fokus nantinya untuk belajar agama. Kita bisa membekali mereka dengan makanan jasmani mereka. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ayat renungan bagi kita pada minggu ini diambil dalam Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bersama-sama kita mengatakannya, Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Haleluya GKI Padang. Kita siap untuk memuji Tuhan kita, amin. Yesus hidup di dalam saya dan hidup di dalam kita semua. Mohon puji Dia. Kami tinggikan Kau Tuhan di tempat ini. Kau layak untuk disembah. Beautiful blood of Christ. So now we come to
freedom that you gave. Yeah, the freedom in our life. Love have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. Kami tinggikan Kau Yesus. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. You reign victory. Come on, puji Dia. Our voices sing, all creation bring the resurrection for the King. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our life is young for all to see. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Dialah Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita. Amin. Come on, kita angkat pujian ini. Make all things possible. You reign victory. Dengan imanmu dan yakin katakan, you make all things possible. You reign victory. Come on, GKI. Amin. All creation bring the resurrection for the King. You reign in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. Yes, yes, we have been set free, and you are all we need. Sekali lagi kita angkat pujian ini. All our voices sing, all creation bring the resurrection for the King. You reign in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our life is young for all to see. Make all things new. Make all things new. Make all things new. Puji Dia. Make all things new. Make all things new. Make all things new. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Make all things new. Make all things new. Make all things new. Kami percaya Engkau Tuhan. Make all things new. Make all things new. Make all things new. Hallelujah. Come on, clap your hand for our God. Because He masih Come on. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau berserah kepadamu. Selamanya kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab segala yang kami punya, bahkan hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Kami hampiri tahta-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan.
Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu seutuhnya. Mari limpahkan kasih setiamu, bekerjalah Engkau dalam hidup kami. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, hidupku punyamu Tuhan. Biar kehendak-Mu Kerjakanlah dalam Bapakku milik-Mu Tuhan. aku ini Dan kami selalu tiada di hati-Mu. aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini Punyamu milik-Mu, seluruh hidupku. aku pertahankan hidupku, Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
berserah. Kami bawa Hatiku siap jadi kepunyaanmu, sebab ku milikmu, aku milikmu. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kesukaran, dalam setiap pergumulanku, dalam setiap persoalanku, ku katakan ku kan berdiam diri dalam hadiratmu, ku kan tetap tinggal tenang, ku kan tetap tinggal bersekutu denganmu, sebab hanya kau pengharapanku, sebab hanya kau pengharapanku Tuhan, dan kami percaya sebab hanya kau pengharapanku. kami yakini Ku percaya penuh kepadamu, ku percaya penuh padamu Tuhan, sebab kami tahu janjimu selalu tepat waktu, janjimu iya dan amin, janjimu laksana fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar, yang tiada pernah terlambat terbit. Sebab kami tahu Tuhan, kami tahu kami selalu dekat denganmu, dan kami tidak dapat menjauhi rohmu Tuhan, sebab ku milikmu, sebab aku milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, sebab aku milikmu, sebab aku milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakan dan kami sembah kau, sebab kami milikmu Tuhan, sebab aku milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, sebab aku hanya punyamu diriku, dan ku lepaskan seluruh ego Tuhan, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam biar kehendakmu Tuhan, biar biar kehendakmu, biar biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami mengundang Engkau turut bekerja dalam hidup kami, Engkau pasti akan datang dan bekerja dalam setiap hidup kami. Kembali seluruh
GKI kita katakan pada Tuhan bahwa sepasti mentari itulah janji Dia. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Sepasti mentari Sepasti janji-Mu iya dan amin. bersinar, Takkan pernah terlambat. begitu pun Selalu tepat janji-Mu waktu hadir dalam hidupku. dalam Segala perkara sebab Kau perisai dalam hidupku. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kau perisai, Kau hanya menara kami Tuhan, benteng pertahananku. Kami katakan Kau pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, sepasti mentari janji-Mu Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Dalam segala Kau ada, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita menyatukan hati kita untuk kita menaikkan ucapan syukur dan juga doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, buat anugerah Tuhan keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, baik kesembuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima daripadamu, sehingga di sepanjang minggu ini Tuhan kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Bapa. Kami juga menaikkan syukur kami Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberikan waktu Tuhan untuk mengunjungi dan juga memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ada buah daripada Tuhan Yesusku, pekerjaan daripada pelayanan-pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Ada keselamatan yang Kau berikan bagi mereka yang sudah menerimanya Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan, di mana semua kami umat-Mu Tuhan, kami perlu setia dan kami Tuhan semangat untuk kami mengikuti Tuhan ibadah-ibadah kami di sepanjang minggu ini, di mana Tuhan ibadah-ibadah yang Kau berikan bagi kami menjadi wadah, menjadi tempat Tuhan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami bersama dengan Engkau, menikmati Tuhan Yesusku persekutuan kami bersama tubuh Kristus yang lainnya Tuhan. Dan kami juga Tuhan Yesusku memiliki Tuhan kesadaran bahwa hari-hari yang kami jalani tidaklah Tuhan hari-hari yang mudah, tidaklah hari-hari Tuhan Yesusku yang ringan Tuhan yang kami jalani, namun kami membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan itu kami Tuhan temukan melalui persekutuan kami dengan Engkau, melalui ibadah-ibadah kami Tuhan. Tidak kami melupakan, tidak kami meninggalkan ibadah kami, tidak kami meninggalkan
persekutuan kami Tuhan, oleh karena kesibukan, oleh karena pekerjaan kami, tetapi kami percaya ada kekuatan Tuhan yang kami dapatkan, yang kami temukan di dalam ibadah kami. Dan apapun Tuhan pergumulan kami, apapun persoalan-persoalan kami, kesulitan-kesulitan kehidupan Tuhan yang sedang kami hadapi pada saat ini, tetaplah kami Tuhan berdoa di hadapan-Mu, tetap kami mencari Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, tetap kami mengutamakan Tuhan dan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena pertolongan kami yang sesungguhnya Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Kekuatan kami untuk menyelesaikan pergumulan persoalan kami itu kami temukan, kami dapatkan daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang sedang berada di bawah kutuk dosa, baik itu keterikatan dan juga sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sudah memberikan Tuhan karya penebusan keselamatan-Mu bagi kami, di mana karya keselamatan-Mu Tuhan membebaskan kami dari segala kutuk, membebaskan kami dari segala keterikatan kami, membebaskan kami dari segala sakit penyakit kami. Dan biarlah semua kami orang-orang percaya-Mu Tuhan, kami menghidupi dan mengerjakan Tuhan karya keselamatan tersebut, dengan kami menjadikan kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap harinya Bapa, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dalam dunia pendidikan kami. Tidak kami melupakan karya penebusan-Mu Tuhan Yesus. Tidak lagi kami memberikan diri kami untuk mengikuti kesenangan-kesenangan daging. Tidak kami memberikan diri kami Tuhan untuk mengikuti keterikatan-keterikatan kami yang menjauhkan kami daripada rencana Tuhan, menjauhkan kami daripada panggilan-Mu Tuhan. Dan bila kami hidupi Tuhan Yesus keselamatan yang Kau berikan bagi kami setiap harinya Tuhan, dan kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, mematahkan yang membuat kami tidak percaya ada kekuatan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, yang membuat kami menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kami, mengikuti segala kesenangan-kesenangan daging kami, tidak mengerjakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami meningkatkan persekutuan kami, membangun iman kami. Tinggalkan semua kami umat Tuhan, segala kutuk dosa, perhambaan, segala roh keterikatan tidak berkuasa tinggalkan, sakit penyakit kelemahan tubuh tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Sebab Engkau perisai Tuhan, perisai Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kau perisai, pelindungku. Hanya Kau Tuhan, batu karangku yang teguh. Kau Tuhan, Kau Raja. Perisai, Dia pelindung selamanya. Mari kita pegang janji Tuhan. Perisai.
sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau Engkau telah berjanji, Engkau pasti menggenapinya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah lupa kepada janjimu dan kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Dan bagi setiap orang yang berharap kepada Engkau, Engkau dekat dengan mereka. Terima kasih buat 1 minggu yang sudah Tuhan berikan, di mana kami boleh bekerja, sekolah, kami boleh beraktivitas. Kami sadar itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena Roh-Mu saja Tuhan. Kalau kami bisa melewatinya dan ada pada hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu saja. Dan kami datang untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, dan untuk menaikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami hargai Engkau dimanapun Engkau ada. Kami hargai Engkau Tuhan Yesus akan apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa apa yang terjadi itu semua tidak ada yang mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat waktu kami bisa belajar kembali akan firman Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan bahwa pada siang hari ini Engkau akan memberikan pengertian yang baru lagi mengenai firman-Mu. Sehingga apa yang tadinya terlihat sulit bagi kami akan dibukakan oleh firman Tuhan. Apa yang tadinya gelap akan diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu terang bagi kaki kami Tuhan, dan penuntun bagi jalan kami. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini bukan sesuka hati kami saja, tetapi menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami berdoa supaya apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama Tuhan saja. Dan kami percaya Engkau bangga Tuhan melihat setiap orang-orang yang sampai hari ini berdiri untuk melayani-Mu, berdiri untuk membela nama-Mu Tuhan, dan berdiri untuk menjadi saksi atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami siapkan hati, kami siapkan pikiran, kami siapkan telinga kami, dan kami mau belajar sesuatu yang kami percaya Roh Kudus berkata-kata bagi pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh mengerti dan mengambil sesuatu untuk kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan setan yang menutup mata rohani kami, yang membuat kami kehilangan iman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hati yang bimbang tidak bisa menjamah semua kami yang beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan diri kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya Bapak Ibu Saudara, dan selamat siang saya ucapkan bagi semua yang beribadah pada ibadah yang kedua, ibadah siang hari ini. Sekali lagi kiri kanannya berikan wajah yang menarik, berikan senyum yang baik, boleh tos kiri kanannya juga, atau Bapak Ibu Saudara boleh salam, berikan salam yang terbaik bagi kiri kanan kita. Tanyakan apakah dia sehat, apakah dia sukacita? Tanyakan juga apakah minggu yang lalu berjalan dengan baik bagi dia, ataukah dia sedang mengalami proses yang berat di dalam minggu yang lalu. Still okay? Oke. Saya percaya hari ini yang datang dengan hati yang fresh. Ya, datang dengan hati yang fresh. Karena persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukan persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Setiap segala sesuatu yang hidup itu selalu fresh, selalu seger. Sebabnya kalau ada ikan yang hidup yang dijual lebih mahal biasanya daripada ikan yang sudah dibekukan, yang sudah di frozen. Karena segala sesuatu yang fresh itu nilainya lebih. Saya percaya kita yang beribadah hari ini, kita membawa sesuatu yang fresh di hadapan Tuhan. Sesuatu yang seger, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak melihat apa yang sedang kita hadapi, struggle kita masing-masing. Biarlah hari ini sesuatu yang fresh kita bawa kepada Tuhan. Katakan kiri kanannya, fresh saudaraku, fresh Bapak Ibu Saudara. Ada yang suka sesuatu yang tidak fresh? Ada yang pernah mungkin katakan, enak sekali makanan basi ini. Bercerita makanan basi, saya pernah kecewa akan makanan basi, Bapak Ibu.
Saudara yang terkasih. Saya pernah waktu itu, udah lama, tanya sama ibu saya, "Ma, ada buah?" "Ma, ada di kulkas." Nah, kita pikir segala sesuatu yang di kulkas itu pasti fresh ya kan. Kemudian waktu itu adalah buahnya adalah pepaya. Lalu saya makan. Dan saya merasakan ada keanehan dari buah itu. Ada bau, ada gas, ada taste yang tidak seperti biasa saya rasakan. Lalu saya tanya, "Mak, ini nggak bagus lagi?" "Enggak, itu bagus, Pi," katanya. "Bagus, Pi, percaya aja." "Nggak mungkin Mak bohong," katanya. Saking percayanya. Lalu saya makan. Lalu saya sisakan beberapa biji, sekitar 2 atau 3 kalau saya tidak salah. Lalu saya bilang, "Coba sini Mama coba," katanya. "Ini sudah 2-3 biji lagi ya." Pas cobanya, basi katanya. Lebih dari setengah mangkok sudah saya makan. Dan sejak hari itu saya tidak percaya kepada orang tua saya sebelum dia mencobanya terlebih dahulu. Tentang makanan ya, bukan tentang yang lain. Jadi saya tanya, "Ma, ikan ini oke, basi enggak?" "Enggak, bagus itu." "Coba dulu, Mak." Baru aku yang coba. Tidak ada satu orang pun yang suka sesuatu yang basi. Demikian juga Tuhan yang kita sembah, apakah dia pantas menerima sesuatu yang tidak fresh dari kita? Itu pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan orang lain yang bisa buat kita fresh, seger, energik. No. No one can do that. Hanya kita dan Tuhan yang bisa membuat kita ini fresh. Amin. Nah, jadi menjelang akhir tahun, jangan, wah ini memang, ini ya Lip ya, memang menjelang momen-momen akhir tahun. Berat ini. Banyak tuntutan. Tuntutan visi yang belum terjawab, tuntutan keuangan, tuntutan baju keluarga, tuntutan yang lainnya. Sehingga ya sudahlah, saya sesuaikan sajalah wajah saya dengan tuntutan-tuntutan ini. No, justru semakin kita mau menutup tahun, semakin fresh kita. Kenapa? Bukan karena tahunnya makin mepet, enggak. Karena kita sudah nikmati kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sudah 10 bulan lebih kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan kebaikannya akan kita nikmati di bulan-bulan berikutnya. Haleluya. Sekali lagi katakan kiri kanannya, mari tetap fresh temanku. Mari tetap fresh saudaraku. Mari kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar mengenai kesehatan mental. Topik kita, tema kita bulan 11 ini adalah mengenai keseimbangan. Minggu lalu kita belajar bahwa ada 4 hal yang sering kali membuat mental kita tidak sehat. Yang pertama itu stres. Yang kedua itu adalah perbandingan kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah kecemasan, takut, khawatir, bimbang. Dan yang keempat adalah sedih dan kecewa. 4 hal ini paling sering menjadi alasan bagi kita untuk merusak kesehatan mental kita. Namun 4 hal ini tidak bisa kita, 4 hal ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Gak bisa kita hindari. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Pasti terjadi. Kita gak bisa mengelakkan kekecewaan, gak bisa mengelakkan stres, gak bisa mengelakkan perbandingan. Selama panca indera kita bekerja, 4 hal ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu kita perlu berikan penyeimbangnya. Kita perlu berikan keseimbangan supaya mental kita tetap sehat. Yang kita belajar di minggu lalu yang pertama, mari kita fokus kepada tujuan hidup kita. Mari kita fokus kepada tujuan hidup kita lebih daripada sekedar mimpi-mimpinya saja. Nah tujuan hidup kita hanya kita temukan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di akhir tahun seperti ini tanyakan sama diri kita, bukan hanya apa saja visi saya yang sudah tercapai ya, apa saja yang belum, apa saja yang sudah digenapi. No, tanyakan juga apa yang sudah saya buat untuk Tuhan dan untuk sesama. Yang pertama. Kemudian, cara yang kedua untuk memberikan penyeimbangnya adalah kita mesti ambil waktu untuk beristirahat. If you are not okay, kalau engkau sedang tidak baik-baik saja, katakan aku tidak sedang baik-baik saja, aku perlu istirahat. Istirahat itu bukan berarti menjauh dari orang lain, menyendiri, menyepi, no. Tapi we need to find, kita perlu menemukan the silent place-nya kita. Momen sendirinya kita.
Jadi bukan berarti kita menjadi aneh, freak, lalu kemudian menjauhi orang lain. Enggak, kita perlu menemukan di mana titik kita bisa istirahat. Apakah dengan liburan? Apakah dengan berkumpul dengan keluarga? Apakah dengan menikmati secangkir kopi? Apakah dengan membaca firman Tuhan? Apakah dengan berdoa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa mendatangkan istirahat bagi jiwa kita yang lelah. Kemudian cara yang ketiga adalah kita susun kembali prioritas hidup kita. Jangan terbalik-balik Bapak Ibu Saudara. Mulai dari hal simpel, Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, teman. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kegagalan kita menyusun prioritas akan membuat hidup kita nggak punya fokus. Semua dikerjakan, akhirnya semberawut, tidak satu pun ada yang selesai. Yang keempat, yang kita lakukan adalah bergabung dalam komunitas yang sehat. Apakah komunitas yang sehat? Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah mereka yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, komunitas yang sehat adalah komunitas yang isinya bukan mereka yang mencemooh atau menghina Tuhan, melainkan komunitas yang isinya menghargai Tuhan, menghargai segala pekerjaannya. Jadi jangan hanya cari komunitas teman yang hanya mau menjadi pendengar curhat kita saja. Menjadi pendengar budimannya kita, lalu kita merasa senang. Percayalah, suatu saat kalau itu yang kita cari, curhat kita bisa menjadi serangan balik bagi kita. Cari juga komunitas yang berani menegur kita, yang berani membangun kita, yang berani untuk mendorong kita. Jangan hanya cari yang bisa mendengarkan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu ini kita akan belajar lagi hal yang baru. Bahwa keseimbangan itu memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Hidup ini perlu seimbang. Seperti kita nggak mungkin makan saja bukan? Untuk mencapai hidup yang sehat, kalau hanya makan saja sehat nggak? Tidak, kita juga perlu olahraga. Orang yang makan-makan saja akan menjadi gemuk. Akan menjadi kegemukan, tidak bagus bagi kesehatan tubuhnya. Nah, demikian juga agar hasil kerja kita maksimal setiap harinya, kita tidak bisa hanya kerja terus, kerja lembur bagai kuda. Kita pun perlu untuk beristirahat. Istirahat yang maksimal, istirahat yang optimal akan memastikan kerja kita lebih optimal lagi besok harinya. Amin. Nah, untuk mencapai keuangan yang sehat, jangan hanya sibuk belanja supaya orang tahu saya punya keuangan yang sehat, kita sibuk belanja. Beli handphone yang terbaru, baju yang terbaru, yang paling mahal, mobil yang terbaru, motor yang terbaru. Kita beli semuanya. Bagaimana supaya orang tahu, oh keuangannya si Philip sehat. Apakah itu caranya? Tidak. Untuk mencapai keuangan yang sehat, kita perlu sesuaikan pengeluaran kita dengan pemasukan. Harus seimbang, baru namanya sehat. Demikian juga hidup ini, nggak melulu serius saja. Sekali-sekali perlu, jangan serius sekali Bapak Ibu Saudara. Hidup ini nggak selalu serius saja. Sekali-sekali kita perlu, tapi nggak bisa semuanya dicandain, benar juga kan? Ya kita perlu serius, tapi ada momennya kita bisa. Bayangkan kalau setiap kali kumpul keluarga serius saja. Bicarakan anggaran, undang-undang dasar, Pancasila, bicarakan permasalahan RT, RW setempat, polemik negara. Saya percaya keluarga itu keluarga yang sehat apa tidak? Tidak. Sekali-kali perlu bicara mengenai hal yang humor, joke. Ya. Benar enggak? Benar. Biasanya kalau kurang joke di dalam keluarga itu, biasanya muncul sindiran biasanya, hinaan jadinya. Jangan, itu nanti bisa menyulut amarah. Jadi untuk hidup yang seimbang pun kita perlu untuk serius dan perlu juga untuk bercanda. Nah, menjaga keluarga tetap harmonis. Nggak bisa hanya di rumah saja. Udah pulang, semuanya udah pulang, hitung 1, 2, 3, oh udah lengkap semuanya, kunci pintu, nggak ada yang boleh keluar lagi. Tidak. Supaya keluarga itu harmonis dan tetap happy, sekali-kali perlu jalan keluar. Perlu keliling, putar-putar sama-sama, perlu makan sama-sama. Jangan karena bulan ini kita lagi kurang ya. Belum lagi tagihan rumah, tagihan motor, belum lagi tagihan laptopmu. Hari minggu bulan ini nggak ada jalan-jalan. Belum lagi bulan ini berakhir. Udah ada perkataan nubuatan. Bulan ini
tidak ada jalan-jalan. Perkataan itu pun meniadakan iman Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mencukupi bahwa di hari berikutnya ada jalan yang terbuka sehingga kita bisa jalan-jalan bersama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi nggak bisa hanya di rumah saja, kita juga perlu untuk keluar. Perhatikan bagaimana keseimbangan memegang peranan di dalam sebuah kehidupan. Apakah kunci utama dari keseimbangan? Kuncinya adalah ukuran. Sama-sama katakan ukuran. Lihat Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Imamat 19 ayat 35 sampai 36 berkata, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Saking pentingnya sebuah ukuran, sampai Tuhan harus memerintahkan hal ini kepada orang Israel. Perhatikan judul Imamat 19, judulnya adalah tentang kekudusan. Kekudusan ini penting apa tidak? Penting. Saking pentingnya bahkan ukuran menjadi sebuah tolak ukur dari kekudusan. Tidak hanya berbicara jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, tidak. Tapi di ayat terakhir daripada Imamat 19 berkata bahwa bangsa Israel harus memakai ukuran yang betul, timbangan yang betul, ukuran eva yang betul, hin yang betul. Karena sebuah ukuran yang tepat itu adalah ukuran dari sebuah kekudusan. Bangsa Israel tidak boleh curang dalam menetapkan sebuah ukuran. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Ukuran yang tepat menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi bahwa kunci utama dari sebuah keseimbangan adalah ukuran. Mari kita perhatikan gambar neraca seperti yang minggu lalu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Neraca ini kalau kosong, apakah dia berfungsi? Tidak. Dia berfungsi kalau dipergunakan. Tujuan neraca adalah untuk menimbang. Karena tujuannya adalah menimbang, maka contoh kita akan menimbang beras 1 kilogram. Kita taruhlah beras di sisi kirinya. Cukup itu saja. Apa yang perlu kita taruh di sebelah kanan? Pemberatnya. Nah, tadi kita mau mengukur beras 1 kilo. Maka pemberatnya harus 1,2, 0,8, 0,7, 1,0 kilogram. Itu saja cukup? Cukup itu? Setelah ditaruh pemberatnya, awalnya kan kalau ditaruh beras 1 kilo, maka timbangannya, neracanya pasti berat ke arah kiri. Lalu kita taruhlah pemberatnya, 1 kilogram tepat. Neraca itu harus sama atau seimbang. Barulah kita katakan ukuran beras itu tepat 1 kilogram. Pemberat yang utuh, itu yang harus ditaruhkan. Ketika yang ditaruhkan pemberat yang tipu-tipu 0,8, maka beras yang dibilang 1 kilo itu tidak akan pernah sampai 1 kilogram. Maka dia akan beratnya 0,8. Karena pemberatnya adalah pemberat tipu-tipu. Ukuran tepat ini seperti apa sih maksudnya? Ukuran yang tepat itu haruslah sebuah ukuran yang utuh. Bukan ukuran yang cacat, bukan ukuran yang rusak, bukan ukuran yang sisa. Nah sekarang kita mau, ada orang beli beras 1 kilogram. Lalu kita taruhlah pemberatnya di sebelah kanan. Maka neracanya beratlah ke sebelah kanan. Lalu orang beli, "Lip mau beli beras 1 kilogram. Lalu kita sibuk cari beras, berasnya nggak ada.
Lalu kita lihat ada sisa beras. Ada sisa beras. Ya, kira-kira kalau sisa, pas kita mengisinya, bukankah ada perasaan deg-degan. Aduh, cukup nggak? Cukup nggak? 1 kilo, benar nggak? Karena berasnya beras sisa. Bayangkan kalau kita mengambil beras itu dari suatu karung beras yang utuh. Apakah kita deg-degan? Dengan pede kita akan taruhkan. Kita yakin kali ini pasti bisa lebih dari 1 kilogram. Tapi kalau berasnya sisa, berasnya itu mungkin sudah pungutan-pungutan dari mana, maka ketika kita isikan Bapak Ibu Saudara, kita akan deg-degan, nggak pede kita rasanya. Kita akan ragu, sampai nggak ya 1 kilo ya? Mungkin nggak sih 1 kilo? Karena itu sisa. Nah, apa yang saya mau katakan dari sini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak bisa menjalani hidup yang seimbang kalau konsepnya selalu tentang sisa. Karena belum tentu yang sisa itu bisa mencukupi neracanya. Kita mengerti akan hal ini? Kita nggak bisa menjalani hidup ini seimbang kalau yang kita beri kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita, kepada pekerjaan kita adalah yang sisa. Yang sisa yang kita beri itu sudah pastilah tidak cukup untuk mencapai keseimbangan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti arti dari sebuah total, arti dari sebuah keutuhan. Jadi kita memberi kepada Tuhan total, kita memberi kepada keluarga kita total, kita memberi kepada sesama kita total, kita memberi kepada pekerjaan kita total, kita memberi kepada pendidikan kita total, kita memberi kepada teman-teman kita pun totalitas semuanya Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita beri yang sisa, sudah pasti itu tidak cukup dan tidak akan seimbang. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ada suatu cerita di dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, kemudian Yesus ditagih oleh petugas bea di bait Allah mengenai pajak. Mari kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Perhatikan ukuran yang dipakaikan oleh Yesus. Yang menagihnya adalah manusia. Bukan orang yang lebih tinggi daripada dia. Bukan orang yang lebih tinggi dari pribadinya sebagai Allah. Melainkan manusia. Dia bertanya pada Petrus, "Apakah gurumu membayar bea 2 dirham itu?" Yesus pun sebenarnya sudah membantah. Dia tanya, "Petrus, sebenarnya yang bayar bea itu orang asing atau rakyatnya?" Petrus bilang, "Orang asing." Sedangkan Yesus dan Petrus pada waktu itu adalah rakyatnya. Artinya dia bisa bebas atau harus membayar? Bisa bebas. Tapi Yesus katakan seperti ini, supaya kita jangan menjadi batu, katakan kiri kanannya, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Haleluya. Setelah Yesus katakan itu, dia nggak berdebat. Dia katakan, kamu pancing ikan, ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya. Di sana bukan 2 dirham tetapi 4 dirham. Karena Yesus tahu ada 2 orang yang sedang ditagih. Yesus nggak nego-nego, dia nggak negosiasi. Kami kan rakyat, diskon lah 50%,
Kita kan friend. Enggak. Tanpa panjang lebar, Yesus memakaikan ukuran yang utuh. Setiap orang 2 dirham, hari itu ada 2 orang, maka 2 kali 2 adalah 4 dirham. Perhatikan bagaimana Yesus mengajari kita untuk menggunakan suatu ukuran yang tidak sisa. Perhatikan juga ada analogi yang Yesus pakai. Ikan pertama yang kamu ambil. Bukan ikan yang sisa. Dia bukan menyuruh Petrus ongkang-ongkang kaki. Dia katakan, Petrus pergilah, mancing. Dia tidak katakan, Petrus pergilah, minta-mintalah. Nanti ada orang yang ngasih kau 4 dirham. Nah, itulah bayar kita. Perhatikan ayat 27 berkata, pergilah memancing ke danau. Dengan kata lain, Yesus katakan sama Petrus gini, pergilah kerja Petrus. Benar enggak? Karena Petrus adalah mantan penangkap ikan, mantan nelayan. Maka Yesus berkata, pergilah, kerjalah. Dan hasil pertama itu baru bagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus mau untuk mencapai keseimbangan dalam hidup kita. Enggak berat sebelah, enggak keteteran, enggak menjadi timpang. Perhatikan bahwa kita mesti mengerti bahwa yang kita beri adalah yang utuh. Bukan yang sisa. Karena setiap yang sisa tidak akan bisa mencapai keseimbangan. Sehingga ketika kita datang beribadah pun, kalau kita berikan waktu yang sisa, kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Apakah macet, apakah ban bocor, apakah ya mungkin ada pawai yang lagi lewat, atau sikomo mungkin yang lagi lewat, sehingga memperlambat jalan kita. Mungkin kita secara manusia pikir, oh dari jarak rumah saya ke gereja itu ya paling lama 15 menit lah. Tapi siapa sih yang bisa memprediksi 1 menit ke depan Bapak Ibu Saudara? 8:30, masih bisa lah. 8:30 lewat 5, masih belum. 8:30 lewat 10, masih lama lagi. 9 kurang 15, nah ini waktunya berangkat ke gereja. Ya syukur kalau misalnya memang tidak ada sikomo yang lewat, tidak ada pawai, tidak ada kemacetan, ban tidak bocor, bensin cukup, semua sebagainya. Maka tibalah di sini tepat jam 9. Nah karena tepat jam 9, tidak ada lagi waktu untuk bisa menyapa orang lain. Cuci tangan, udah ya, nanti tempat dudukku diambil. Karena datangnya sudah mepet. Karena yang dia berikan adalah sisa waktunya yang 15 menit lagi. Saudara paham konsep ini Bapak Ibu Saudara? Demikian juga kepada keluarga kita. Kalau kita tidak alokasikan waktu yang terbaik bagi keluarga kita, tidak kita jadwalkan, tidak kita sepakati bersama dalam 1 minggu, Selasa jam sekian, nanti kita putar-putar aja. Kalau ada yang cocok baru kita makan. Kalau nggak ada alokasi seperti itu, maka ada waktu kosong. Nggak ada full waktu mama. Pagi sampai pagi mama kerja. Ada waktu bapak kosong, gak usah tanya-tanya waktu yang kosong. Banyak tunggakan rumah ini ya. Jadi nggak ada lagi waktu kosong, semua waktu untuk kerja. Sehingga mungkin dilihatnya lah suatu ketika orang tuanya jam 7 udah di rumah. Udah habis nggak hari? Belum ya? Belum lah, masih panjang lagi hari itu. Jam 7 malam maksud saya. Ada jam 8, 9, 10, 11, 12. Lalu dibilang, Mak jalan yuk, Mama kan pulang cepat ini. Capek Mama. Karena memang tidak pernah dialokasikan buat itu. Atau kadang-kadang, mumpung Mama pulang cepat. Mumpung ada waktu sisanya Mama, marilah kita jalan-jalan. Akhirnya biasanya jalan-jalannya itu udah gak jelas lagi tuh. Udah ya, udah putar-putar gak jelas misalnya kan. Udah jam 8, udahlah Mama mau istirahat. Karena gak ada alokasi yang tepat Bapak Ibu Saudara. Percayalah keluarga itu gak akan seimbang dengan cara yang seperti itu. Karena pemberian kita harus datang dari sebuah yang utuh.
bukan dari sebuah yang sisa. Ada amin bagi yang mengerti? Kalau kita analogikan kepada kehidupan ini, kalau kita refleksikan kepada hidup ini, yaitu ada rohani dan fisik. Manusia itu ada rohani dan fisik. Saya berikan contoh seperti neraca tadi. Hidup ini mesti balance. Untuk mencapai hidup ini seimbang, mesti seimbang antara spiritual, rohani, dan tubuh dan fisiknya. Spiritual ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Dan fisik ini adalah tentang hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan sesama. Dua hal ini gak bisa berat sebelah. Kalau berat sebelah maka hidup kita tidak seimbang. Hidup ini dikatakan seimbang ketika spiritual dan tubuh memiliki bobot yang sama. Kita akan berikan sisa kepada Tuhan kalau kita hanya fokus kepada tubuh kita saja. Maka kapan ada waktu baru pergi ibadah. Demikian juga sebaliknya. Kita fokus kepada spiritual aja. Sibuk persekutuan, pelayanan gereja. Kalau keluarga Tuhan, keluargaku kuserahkan kepadamu. Engkaulah pemilik hidup keluargaku. Engkaulah bapa bagi anak-anak. Engkaulah Tuhan segalanya. Hei, percayalah dengan cara seperti itu. Mungkin Tuhan pun dari sorga, lucu yang kawin siapa, yang dikasih tugas siapa. Kalau kita sibuk spiritual saja, sibuk rohani saja, lalu kita mengabaikan apa yang namanya tubuh, maka segala sesuatu yang kita bangun di tubuh pasti akan hancur. Karena spiritual ini adalah pondasinya, Bapak Ibu Saudara. Hidup rohani dan fisik yang tidak seimbang berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Either apakah tubuh saja atau spiritual saja, hidup yang seperti itu akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau dia sibuk dengan tubuhnya saja, akan ada orang yang katakan, lah, kukira anak Tuhan. Rupanya lebih parah daripada anak setan. Kalau sibuk dengan spiritual saja, maka akan ada orang yang bilang seperti ini, katanya anak Tuhan. Sibuk dengan spiritual, sibuk di gereja, sibuk pelayanan, sibuk pastoral, sibuk diakonia saja, gitu. Tetapi ketika masuk bekerja, datangnya terlambat, kerjaannya gak beres, datang sekolah ngantuk-ngantuk, ujian 0 besar, 0. Lalu kita datang, lalu kita bilang, saya orang percaya, saya bertumbuh dalam 4D. Orang akan bilang, woi nilaimu pun 0 besar bro. Jadi kalau sibuk spiritual saja orang akan bilang, katanya anak Tuhan. Kok hidupnya begitu ya? Kok ngomongnya begitu ya? Kok nilainya begitu ya? Kok cara berpikirnya seperti itu ya? Haleluya Bapak Ibu Saudara. Harus balance, harus seimbang antara spiritual dan tubuh. Perhatikan gambar yang ketiga. Spiritual itu seperti akar. Kehidupan rohani kita adalah akar, adalah dasar. Itu penting sekali. Seberapa dalam kita berakar kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Seberapa dalam kita berakar di komunitas di mana kita ada. Di dalam gereja, di dalam pelayanan. Penting atau tidak penting? Penting. Tapi cukupkah hanya akar saja? Suatu ketika Yesus dalam suatu perjalanan melihat ada satu pohon ara. Pohonnya bagus, gemuk, besar. Tapi tidak berbuah. Cantik, bagus. Saya percaya pohon yang seperti itu pasti akarnya bagus, bukan? Bagus. Makanya dia bisa besar, dia bisa gemuk, dia bisa menudungi banyak orang. Tapi ketika Yesus mendekatinya, Yesus tidak menemukan buah untuk dimakan. Jadi akar penting, tetapi buah pun tidak kalah penting. Apa gunanya kita menanam pohon pepaya, menjulang tinggi, tapi tidak ada buahnya.
Untunglah pepaya di rumah berbuah. Sehingga tetap saya pun menghargai pohon pepaya itu. Sempat tidak berbuah, maka percayalah satu malam akan saya panggil teman-teman untuk mengorek pepaya itu. Karena kalau cuma menjulang tinggi tapi tidak ada buahnya. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya spiritual saja, berakar saja, namun have no fruits. Tidak ada buah yang bisa dinikmati, hidup itu pun tidak seimbang. Dan di lain cerita, pohon ini buah saja, nggak mungkin. Kalau sudah tidak berakar, tidak mungkin bisa berbuah. Katakan kiri kanannya, akar dan buah. Jadi bila hanya rohani saja yang diurus, sedangkan fisik tidak diurus, apa yang bisa orang lain nikmati dari hidup kita? Sebaliknya, rohani nggak diurus, sibuk hanya bangun halal fisik, sibuk hanya apa yang orang lihat di luar. Percayalah suatu saat itu akan hancur. Jadi pertumbuhan rohani yang sehat, pastilah terlihat keluar dari kehidupan fisik yang berbuah. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 46 sampai 52. Bagaimana tentang kehidupan Yesus di usianya 12 tahun. Saya persingkat ceritanya, jadi kemudian Yesus beserta orang tuanya, waktu itu Yesus berumur 12 tahun, sedang beribadah ke bait Allah. Lalu kemudian Yesus seperti menghilang, karena ternyata dia bertemu atau berbicara dengan para ahli-ahli di bait Allah. Kita lihat Lukas 2 ayat 46 sampai 52. Mari kita baca. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada waktu cerita ini, Yesus sedang berumur 12 tahun. Dan kemudian orang tuanya kehilangan dia. Karena Yesus sedang berbicara dengan para orang-orang yang lebih tua dari dia. Orang-orang yang lebih pintar dari dia. Orang-orang yang lebih cerdas daripada dia. Ketika akhirnya Yesus ditemukan setelah 3 hari. Lalu kemudian orang tuanya tentu menyuruh dia pulang. Kami sungguh cemas mencari engkau. Nah, ayat 49 berkata, Yesus berkata seperti ini. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Di sini Yesus sedang menyampaikan panggilan spiritualnya. Bahwa panggilan dia adalah melayani Bapa Sorgawi. Amin. Dan itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi bukan berarti kemudian Yesus katakan seperti ini. Jadi karena tugasku adalah, panggilanku adalah melayani Bapa Sorgawi, jadi mama dan papa pulang saja. Gak usah peduli aku lagi di sini. Aku gak mau lagi pulang ke rumah. Aku di rumah Tuhan saja. Itukah yang Yesus katakan? Tidak. Ayat 50 katakan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus tidak menolak prosesnya sebagai manusia. Bahwa ia adalah seorang anak yang masih berumur 12 tahun dan perlu untuk diasuh. Perhatikan Yesus menjadi contoh bagi kita. Walaupun dia sebagai pribadi Allah, wujud Allah dalam diri manusia. Dia bukan katakan, aku gak perlu pulang lagi. Aku sudah berada di rumah yang tepat. Inilah rumah Bapakku. Jangan suruh-suruh aku pulang lagi. Tidak. Dia sudah katakan, tetapi setelah dia katakan, Yesus tetap membuka dirinya untuk melalui proses fisiknya. Berapa banyak kita yang siap untuk ini?
Semua masing-masing kita pasti mengalami apa yang namanya kasih mula-mula. Semangat kita bertemu dengan Yesus, semangat kita berdoa, semangat kita mengerti firman-Nya, semangat kita tertanam di dalam komunitas, semangat kita tertanam di dalam gereja, semangat kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi berapa banyak kita yang kemudian siap untuk melalui proses fisik kita? Atau lain cerita lagi Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah lama mengikut Tuhan, ada yang sudah di atas 10 tahun ikut Tuhan, dan dia merasa sudah cukup. Ini saatnya saya fokus kepada hal-hal fisik saja. Bangun kekayaan, bangun karir, bangun jabatan, bangun follower. Dan tidak lagi mau tertanam di dalam komunitasnya. Dan tidak lagi mengerti bahwa dia memiliki panggilan rohani, panggilan spiritual untuk melayani Tuhan. Adakah kita yang dalam fase ini? Nah, saya berharap firman Tuhan ini membantu kita semua. Bahwa di satu sisi kita mengerti bahwa kita melayani Tuhan, tapi di sisi yang lainnya kita mengerti ada proses fisik yang mesti kita lalui. Sebagai anak, sebagai mama, sebagai papa, sebagai pekerja, sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Simple thing-nya gak bisa seperti ini. Hari ini kita berkumpul memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan semangat, kita menangis di hadapan Tuhan, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau kita mahasiswa, mungkin besok kita ada ujian. Jangan karena sudah penuh rasanya hadirat Tuhan itu yang menjamin ujian kita. Hei, bangun, engkau perlu belajar. Amin. Jangan karena hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita larut dalam hadirat Tuhan, lalu kita lupa besok nanti kita kembali sebagai seorang ibu, kita kembali sebagai seorang bapak. Jangan pikir hadirat Tuhan itu langsung menjadikan kita bapak yang dihormati, ibu yang dihormati. Kalau kita nggak mau lewati proses, nggak akan mungkin akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini perlu dijalani dengan seimbang. Total kepada Tuhan, total juga kepada fisik kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan kita berpikir bahwa di dalam gereja saya pemimpin pujian. I am a worship leader di gereja. Terbiasa memimpin. Lalu kita lupa, besok kita kembali sebagai bawahan. Ada bos kita, ada majikan kita, ada pemilik kita, pemilik perusahaan di mana kita bekerja. Lalu kita bilang, Bapak baru mimpin segini doang, saya kemarin mimpin 70 jemaat untuk mendapat Tuhan. Lebih penting itu lagi Pak. Lalu kemudian kita melawan kepada bos kita. Apakah itu bagus? Apakah itu seimbang? Apakah itu benar? Apakah itu sehat? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, satu sisi mungkin hari ini kita sebagai pemimpin 4D, pemimpin dalam gereja, pemimpin komunitas, pemimpin pujian penyembahan. Tapi ingat, ada masa di mana kita juga sebagai bawahan dalam pekerja kita. Sebagai mahasiswa dari dosen kita, sebagai siswa daripada perguruan di mana kita belajar, di sana pun kita melewati prosesnya. Yesus memberikan contoh kepada kita. Di dalam pribadinya sebagai Allah, dia tetap mengizinkan dengan rendah hati, fisiknya diproses sebagai anak. Amin. Ayat 52, saya akan bacakan di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Yesus bertumbuh besar. Yang bertumbuh besar adalah tubuh. Dan juga bertumbuh dalam hikmat. Hikmat adalah spiritual. Allah senang dengannya dan demikian juga dengan orang-orang yang mengenalnya. Perhatikan bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita. Bukan hanya disenangi Tuhan saja. Bukan hanya berkenan kepada Tuhan saja. Tetapi juga dihormati oleh manusia. Sehingga gak ada orang yang bilang kepada kita, katanya anak Tuhan. Katanya orang Kristen. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yesus pun memberikan contoh bahwa dia bertumbuh besar secara fisik dan juga bertumbuh makin dalam secara spiritual, yaitu bertumbuh di dalam hikmatnya. Sama-sama bertumbuh. Cerminan dari pertumbuhan spiritual Yesus terlihat bahwa Yesus memiliki hikmat, yaitu wisdom.
Hidup yang tidak dijalani dengan hikmat akan menjadi batu sandungan dan mendatangkan cemooh. Sekali lagi saya ulangin. Hidup tampilan luar kita yang tidak memiliki hikmat dari dalam, spiritual, hanya akan mendatangkan atau akan menjadi batu sandungan dan mendatangkan cemooh. Saya percaya kita nggak mau masuk dalam fase ini. Hikmat yang dimaksud atau wisdom yang dimaksud dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengertian. Permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat yang datang dari kehidupan spiritual adalah hikmat yang bukan datang dari manusia, tetapi hikmat yang datang dari pengenalan akan Allah. Hikmat itu nggak bisa disembunyikan. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, memiliki hikmat di dalam kehidupan ini, hikmat itu tidak akan bisa tersembunyi. Dia pasti akan termanifestasi keluar. Amin. Hikmat tidak bisa di-keep untuk diri sendiri. Dia pasti muncul keluar. Lihat ayat 47, bagaimana Yesus sedang berkumpul dengan orang-orang yang alim ulama, orang-orang yang lebih cerdas dengan dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ingat, waktu itu Yesus sedang berumur 12 tahun. Di usia 12 tahun, Yesus bisa memukau para alim ulama dengan kecerdasan dan hikmat yang dia miliki. Walaupun dunia mungkin ada yang memandang kita sebelah mata, karena status kita, karena strata kita, karena level kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai itu membuat kita kehilangan hikmat yang harusnya kita miliki. Strata kita, level kita, tidak bisa untuk memukau orang lain. So berhentilah hanya memoles apa yang ada di dalam fisik saja. Berhentilah memoles apa yang ada di tubuh saja, Bapak Ibu Saudara. Biarkan kita memiliki akar spiritual yang dalam. Dan dari situ kita beroleh hikmat. Hanya hikmat yang bisa membuat hidup kita dihormati oleh orang lain. Engkau tidak perlu berlagak sok bersahaja, sok pintar, sok tahu semuanya supaya orang hormat, supaya orang sopan. Tidak. Ada momen di mana kita lemah. Tidak semua dalam hidup ini kita mengerti. Itu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi hikmat membantu kita menjalani kehidupan ini. Dan setiap orang yang memiliki hikmat mendatangkan rasa hormat baik dari Tuhan dan juga dari manusia. Amin. Di penghujung firman Tuhan ini, hikmat apakah yang perlu kita miliki? Ada 5 poin. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Kamu masih muda, tetapi jangan membiarkan orang memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak penting. Semua ingin dianggap penting bukan? Mau? Semua rindu untuk dianggap penting, berguna? Atau mau dianggap sebagai tidak penting? Tidak. Setiap orang pasti ingin untuk dianggap penting. Bagaimana caranya? Jadikanlah dirimu sebagai contoh bagi orang percaya. Bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkanlah itu melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu, melalui kasihmu, melalui imanmu, dan melalui kehidupanmu yang suci. Ada 5 aspek dalam kehidupan ini, di mana kita bisa belajar mengaplikasikan hikmat. Ada berapa? 5. Yang pertama, yaitu di dalam perkataan kita. Perkataan adalah apa yang terucap dari mulut. Tidak hanya itu, di zaman yang modern, zaman digital sekarang, perkataan juga tidak selalu dari mulut, tapi juga dari apa yang kita ketik. Dengan jempol kita, dengan jari kita. Itu pun perkataan. Paulus berkata kepada Timotius, supaya engkau dianggap penting, supaya engkau menjadi orang yang penting,
jadilah teladan bagi orang percaya bagaimana seharusnya mereka hidup. Yang pertama, jagalah perkataan. Be aware of every word that we say. Dalam setiap kata-kata yang kita sampaikan. Jangan perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang kosong, perkataan yang gak ada isinya, perkataan yang sembrono. Demikian juga apa yang kita posting, itu pun perkataan kita. Jangan kira di dunia postingan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tidak, banyak orang yang tahu. Tidak. Jangan seolah-olah kita dan media sosial hanya milik kita berdua. Tidak, ada banyak orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, perhatikan perkataan kita dalam media sosial. Apakah itu sembrono? Apakah itu kotor? Apakah itu kosong? Apakah itu sia-sia? Karena hikmat pertama kali muncul dari perkataan. Bagaimana cara kita menjawab? Bagaimana cara kita menyela perkataan orang lain? Bagaimana cara kita berbicara? Kalau kita mau curhat pun, gak ada yang salah dari curhat masalah kita. Gak ada yang salah. Tapi cukup curhat, jangan tambah bumbu. Haleluya. Cukup curhat, jangan tambahkan bumbu. Dan di dalam curhat kita, bukalah ruang untuk ditegur, untuk dinasehati, untuk dididik, untuk dibantu. Jangan, aku cuma mau kau dengar aja. Udah kau dengar semuanya kan? Oke, Tuhan berkati ya. No, dari cara kita curhat pun orang akan tahu seberapa dewasa kita dalam menyampaikan permasalahan pribadi kita. Demikian juga jangan semua permasalahan pribadi umbar di media sosial. Hey, jejak digital itu jahat kawan. Nanti ada yang screenshot, suatu saat kita bertobat, dia tetap ingat. Karena belum dihapus screenshotnya. Dari situ pertama kita dinilai. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita, kuasai apa yang kita katakan. Sebagai anak, bagaimana cara kita berbicara sebagai seorang anak. Sebagai ibu, sebagai ayah. Sebagai anak sulung, sebagai anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sebagai anak bungsu, perhatikan bagaimana kita berbicara. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan tingkah laku ataupun perbuatan kita. Perbuatlah selalu apa yang benar, apa yang baik. Dan saya mengerti bahwa tidak selalu berbuat yang benar itu mudah. Mungkin di tengah-tengah kumpulan orang percaya itu mudah. Tapi bagaimana bila di pekerjaan kita, di sekolah kita, di perguruan tinggi di mana kita ada. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ada banyak orang-orang yang belum lagi lahir baru. Tidak mudah untuk berbuat apa yang benar. Tetapi hikmat dalam perbuatan artinya kita berbuat apa yang benar. Yang berkenan kepada Tuhan. Berlakulah jujur. Berlakulah tidak curang. Berlakulah baik. Selalu miliki pikiran yang positif. Itu perbuatan yang benar Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai satupun orang merasa dirugikan melalui kehadiran kita. Yang ketiga, hikmat di dalam kasih. Kasih menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan bermakna atau bernilai. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita bisa menerjemahkan bahasa roh, sekalipun kita menguasai banyak bahasa, sekalipun kita bisa memberi, sekalipun kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi tanpa kasih, kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Apapun yang kita lakukan, bila tanpa kasih, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadikan kasih sebagai motivasi utama kita dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Jadikan kasih. Kasih ini hanya bisa kita mengerti bagi kita yang tertanam kepada Yesus. Lakukanlah segala sesuatu bukan karena paksaan, tapi lakukan dengan kasih. Berilah dengan kasih. Memasaklah dengan kasih. Bersekolahlah dengan kasih. Patuhilah orang tua kita, guru kita, orang yang lebih tua dari kita. Patuhilah karena kasih. Bukan karena paksaan. Yang keempat, iman. Apa? Iman. Iman dapat dilihat ketika kita sedang melewati masalah.
Selain itu, iman dapat dilihat dari seberapa optimisnya kita. Kalau belum apa-apa udah, nggak bisa kak. Belum apa-apa, jangan aku lah. Belum apa-apa, kayaknya aku nanti-nanti aja lah. Belum momennya aku nih, belum musimnya aku. Dari situ kita akan bisa menilai bahwa dia orang yang kehilangan imannya. Yesus di usia 12 tahun dengan berani dia berdiri duduk bersama-sama dengan para orang-orang yang lebih cerdas daripada dia untuk bertanya jawab mengenai firman Tuhan. Saya kira tanpa iman itu gak mungkin bisa dilakukan. Tanpa iman firman Tuhan ini pun gak bisa kita kerjakan. Tanpa iman kita gak bisa kembali ke dalam kehidupan kita dan berusaha menjadi ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik, anak yang lebih baik. Tanpa iman kita nggak akan bisa berharap akan kondisi keuangan yang lebih baik, akan kondisi pekerjaan yang lebih baik. Itu sebabnya Paulus katakan kepada Timotius, yang keempat, jadilah teladan dalam imanmu. Jangan karena kehadiran kita, orang lain kehilangan imannya. Kak, saya nanti tahun depan saya sudah berencana mau buat warung. Warungnya nanti akan jual ini. Tempatnya di sini kak. Saya sudah kumpul modal, kita dengar dengan seksama. Iya kak, saya sudah kumpul, saya rencana, saya sudah dapat di mana suppliernya, saya akan kerjakan ini. Lalu datang kita bilang ini, udah kau doakan, udah tanya Tuhan. Kakak rasa kau gak mampu lah. Banyak lagi perlu kau benahi aja dulu hidupmu. Kau usah lu pikirkan warung itu. Ya, melayani aja kau dulu, sungguh-sungguh kau dulu dalam Tuhan. Baru kerjakan warung itu. Percayalah. Mungkin warung itu gak akan pernah jadi sampai kapanpun. Karena ketika melihat kita, orang kehilangan imannya. Biarlah ketika melihat kita, orang yang tadinya sakit memiliki iman untuk sembuh. Orang yang tadinya miskin memiliki iman untuk memiliki. Biarlah dengan melihat kita, orang yang tadinya murung memiliki iman untuk hidup bersuka cita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yang kelima, yang terakhir adalah hidup yang suci. Suci artinya murni. Kudus, bersih. Biarlah hidup kita. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Semua kita memang memerlukan uang untuk hidup. Tapi jangan apa-apa tentang uang. Amin. Kita memang perlu followers, betul. Kita perlu teman di media sosial. Tapi jangan apa-apa yang kita posting hanya supaya followersnya tambah banyak. Kita perlu berhemat benar untuk bangun rumah, untuk membeli kebutuhan kita. Benar, kita perlu berhemat. Tapi jangan melulu tentang itu. Saking hematnya jadinya kikir. Hidup ini memang perlu uang, tapi jangan semua tentang uang Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti orang melihat kita, orang tahu hidup kita ini gak murni ternyata. Oh, ternyata gara-gara itu. Oh, tujuannya ternyata karena uang. Itu hidup yang gak murni, hidup yang gak bersih, hidup yang gak suci. Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan karena hidupmu yang suci. Milikilah motivasi yang benar. Dalam apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam apapun yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Amin. Oleh sebab itu, berbaurlah dengan orang lain. Berbaurlah dengan dunia, berbaur. Jangan hanya spiritual saja. Tubuh kita pun perlu. Jangan hanya tubuh saja, lupa bahwa ada akar spiritual yang perlu untuk dijaga. Berbaur dengan teman-teman, berbaur dengan teman kerja, teman kuliahan kita, teman-teman di sekeliling rumah kita, berbaurlah. Tapi jangan kita yang terpengaruh, melainkan kita yang beri pengaruh kepada mereka. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, melalui kasih kita, iman kita, dan melalui hidup yang suci yang kita punya.
Sekali lagi, jangan kita yang terpengaruh oleh mereka, melainkan kita yang memberikan pengaruh baik kepada mereka. Sebagai hasil dari kehidupan spiritual yang bertumbuh di dalam Kristus. Saya berharap ini memberkati dan membantu kita semua. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang seimbang antara tubuh dan spiritual. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Bersyukur untuk waktu di mana kami boleh belajar sesuatu akan firman-Mu. Bahwa hidup kami haruslah seimbang. Spiritual dan tubuh kami harus seimbang. Tidak hanya berakar, tapi hidup kami pun perlu berbuah. Supaya orang lain di sekitar bisa menikmati kehidupan kami. Amen. Kami yang tadinya memiliki pemahaman yang salah dalam mengikut Engkau, hari ini kami diingatkan dan dibenarkan kembali. Supaya kami semakin berakar, semakin berurat di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Dan kemudian kami kembali kepada kehidupan kami, kepada marketplace kami, di sana kami berbuah. Supaya orang lain bisa menikmati buah tersebut. Jadikan kami semua Tuhan jemaat-Mu sebagai jemaat yang hidupnya berbuah. Jangan sampai ketika orang mendekat, melihat ternyata tidak ada buah dalam kehidupan kami. Sadarkan setiap kami, dan kami percaya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, memberikan kesadaran penuh dan memberikan kami bantuan supaya hidup kami balance, seimbang antara tubuh dan spiritual. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan. Apa yang sedang kami jalani di dalam pekerjaan kami sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu. Kami ingat bahwa kami memiliki profesi dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami. Di sanalah kami harus memakai ukuran yang tepat. Ukuran yang bukan sisa, tetapi ukuran yang utuh. Ajari kami untuk membagi dengan benar kepada prioritas kami, kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, pemilik hidup kami. Ajari kami untuk memberikan seutuhnya kepada-Mu, hati kami, hidup kami, dan kemudian kepada keluarga di mana kami ada. Jangan kami lupakan, seberapapun buruknya, kurangnya, Engkau tidak pernah salah menempatkan kami di dalam keluarga. Di sana pun kami perlu memberikan dengan utuh hati kami, hidup kami. Kemudian selanjutnya kepada pelayanan-Mu Tuhan. Hidup kami ini untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Jangan kami lupa bahwa hidup kami ini bukan hanya bekerja, cari uang untuk diri kami sendiri. Tapi ada pelayanan yang perlu kami kerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan titipkan kepada kami. Ajari kami untuk memberikan dengan utuh, dengan sempurna di dalam pelayanan ini. Selanjutnya kepada teman-teman kami, pada pekerjaan kami. Bagaimanapun kondisi pekerjaan yang sedang kami hadapi, mungkin tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Bapak, saya berdoa bagi kami semua, supaya di mana pekerjaan yang sedang kami jalani, kami berikan dengan totalitas di sana. Kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang belum kami kerjakan selama ini, mungkin ada yang kurang dalam pembukuannya, mungkin ada yang kurang di dalam semangatnya, mungkin ada yang kurang di dalam hal ini dan itu. Tuhan yang sudah memberikan kepada kami hikmat bagaimana cara kami mengaturkannya dengan baik. Amin. Sehingga melalui pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami menjelang akhir tahun, menjelang penghujung tahun 2022. Supaya kami semakin giat mengurus spiritual dan semakin giat juga mengurus tubuh kami. Amin. Supaya orang lain bisa melihat bahwa benar kami adalah anak-anak terang. Amin. Kami adalah anak-anak Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan seutuhnya semuanya kepada-Mu. Dan apapun yang kami perbuat di dalam dunia kami masing-masing, itu pun kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami datang hari ini juga membawa persembahan kami,
Yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Yang utuh, yang sempurna yang kami berikan kepadamu. Amin. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat sumber penghasilan yang kau berikan kepada kami. Kami berkati pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Diberkatilah apa yang kami usahakan. Diberkatilah apa yang sedang kami rencanakan. Tidak ada yang gagal di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Kami ucapkan rahmat dan karunia Tuhan di tempat di mana sedang kami usahakan. Kami percaya firman Tuhan jadi bagi kami. Bahwa selama kami menghormati Tuhan, selama kami takut akan Tuhan, dan selama kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Engkau Allah yang berdiri menjadi pembela bagi kami. Engkau yang berdiri menghalaukan belalang pelahap. Dan Engkau sendiri yang menjadi pendoa bagi kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini semakin buruk, tetapi hidup kami aman di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah perpuluhan, persembahan, penginjilan, pembangunan yang kami korbankan. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami berdoa juga Tuhan di penghujung ibadah kami. Berdoa bagi bangsa dan negara. Berkati Indonesia. Kami ucapkan berkat, kami ucapkan Tuhan rahmat Tuhan terjadi atas Indonesia. Tuhan yang membantu pemerintah kami untuk menyelesaikan segala yang sulit, segala yang susah di atas bangsa ini. Polemik-polemik yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan supaya dapat segera muncul keadilan dan kebenaran daripada Tuhan. Berdoa bagi Sumatera Barat. Dan berdoa bagi kota Padang di mana kami ada. Supaya kota ini Tuhan menjadi kota yang baik, kota yang makmur. Kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berdoa supaya kota ini dapat terbuka akan penginjilan. Terus terbuka akan penginjilan. Kami lihat bagaimana gereja berkembang. Kami lihat bagaimana Injil tersebar Tuhan. Kamilah Injil tersebut. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Injil kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi setiap anak-anak muda yang memiliki potensi dalam media sosial. Biarlah mereka berani untuk menyuarakan suara kebenaran. Membagikan firman Tuhan. Supaya orang yang belum kenal Kristus menjadi mengenal bahwa Yesus ada. Bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi teman kami yang sedang sakit. Berdoa bagi Yaven. Berdoa bagi siapapun yang sedang sakit pada saat ini. Kami percaya sebagaimana syafaat yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Jehovah Rafa bagi kami. You are the one who renew our body. Yang memulihkan tubuh kami. Supaya di setiap tubuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada sakit penyakit. Boleh saja Tuhan kurang. Boleh saja masih ada sakit. Tetapi kami berdoa jiwa kami dalam kondisi baik-baik saja. Engkau Tuhan yang mengisi setiap hati mereka, teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang gundah gulana, yang sedang sedih, hiburkan mereka, bangunkan, bangkitkan mereka. Pakai kami, setiap kali kami pergi mengunjungi dia, mengunjungi teman-teman kami, saudara kami yang sedang sakit, pakai kami untuk menghidupkan iman mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa juga bagi gembala sidang. Tuhan berkati hamba-Mu ini, berikan kekuatan, berikan tuntunan, berikan juga pengurapan, terus menerus Tuhan dari waktu ke waktu. Bagi keluarga gembala, bagi ministry full timer dalam gereja, bagi para leaders, bagi para pelayan, khususnya bagi mereka yang sudah berjeri lelah pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah. Berkatilah mereka semua, Tuhan yang membalaskan apa yang sudah dikorbankan oleh para pelayan, sehingga kami bisa beribadah hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, sebentar kami akan pulang. Berkatilah perjalanan kami, tibakan kami yang selamat di rumah kami masing-masing, dan Roh Kudus bantu kami, mampukan kami, supaya firman yang kami dengarkan pada hari ini hidup dan menjadi buah di dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Yesus kami patahkan yang namanya hancurkan segala bencana alam, segala maut dan kematian di dalam nama Yesus. Adalah kehancuran, tinggalkan kota kami, tinggalkan Indonesia, tinggalkan juga kehidupan kami di dalam nama Yesus. Segala penyakit, tumor, kanker, tinggalkan tubuh kami di dalam nama Yesus. Ketakutan, kebimbangan, keluar kau setan, tinggalkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita ke surga dan terimalah berkat ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa Sorgawi menyertai kita. Kasih karunia dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyertai kita semua. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menemani menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan semua kita yang dipercaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa besok kita akan menghadiri ibadah doa syafaat dimulai jam 7 malam di tempat ini. Dan hari Kamis tanggal 17 November seluruh kaum bapak, kaum ibu kami undang dengan kasih Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama di tempat ini jam 7 malam.